Kisah Tuan Muda Direktur Perusahaan. Episode 66-67. Merasa begitu nyaman di samping Lion. Tiba-tiba muncul perasaan egois di hati. Kalau diizinkan, aku ingin berada di samping Lion untuk selamanya. Batin Nana sambil menggenggam tangan Lion lebih erat lagi. Merasakan genggaman erat Nana, Lion kembali menatapnya. Tepat saat itu Nana juga menatap Lion sambil tersenyum. Adegan tatap menatap itu disaksikan oleh seluruh tamu. Terang para wanita yang hadir di acara itu dibuat baper dengan tampilan kasih sayang di depan mereka. Bahkan Pak Presiden pun semakin kagum dengan cara Lion memperlakukan wanita. Namun terbersit sedikit kekecewaan di hati Pak Presiden. Karena dia gagal menjadikan Lion sebagai menantu. Setelah semua barang Lion berhasil dilelang dengan harga 2 kali lipat dari harga aslinya. Lion dan Nana turun dari panggung. Segera setelah itu Lion membawa Nana bergabung dengan Mike dan Julian. Ini Tuan Julian, rekan bisnisku yang baru. Dan dia dari Indonesia, kata Lion. Nana yang sedari tadi diam menatap Julian dengan senyum di bibirnya. Senang bisa bertemu orang Indonesia di sini. Julian juga tersenyum. Jadi calon istri Tuan Lion adalah orang Indonesia. Pantas Tuan Lion sangat ingin mengembangkan bisnis di Indonesia. Mendengar perkataan Julian, Nana melirik Lion dengan heran. Hanya bisnis kecil, ucap Lion ketika menyadari tatapan Nana. Julian dan Mike tersenyum melihat pasangan di depan mereka. Namun mereka merasa pasangan itu sedikit aneh. Nana juga tersenyum ketika menyadari tatapan aneh Mike dan Julian. Entah mengapa dia tidak berminat untuk meluruskan kalau dia bukan calon istri Lion. Setelah acara perkenalan itu, Lion akhirnya membawa Nana pulang ke hotel. Malam semakin larut di bawah langit kota Berlin yang berkilau. Nana dan Lion bersiap-siap untuk tidur. Besok kita akan pulang ke Korea. Jadi istirahatlah, ucap Lion. Setelah itu dia berbalik hendak keluar dari kamar Nana. Nana bangkit dari tidurnya ketika melihat Lion hendak pergi. Kamu mau kemana? Tadi aku sudah pesan kamar jadi aku akan istirahat di sana, kata Lion dengan berat hati. Meski begitu dia berharap agar Nana mencegahnya pergi. Nana tampak berpikir, bisakah kamu tetap tidur di sini? Mendengar perkataan Nana, Lion bersorak gembira dalam hatinya. Kita tidur bersama, tanya Lion mencoba memastikan apakah dia tidak salah dengar. Mendengar perkataan Lion, wajah Nana memerah. Maksudku kita tidur sekamar kayak kemarin malam tapi tetap kamu tidur di sofa. Ya sudah kalau begitu aku tidur duluan. Dan kalau kamu mau tidur tolong matiin lampunya. Lion tersenyum melihat Nana salah tingkah. Dia menarik nafas dalam. Dan dengan pelan dia mengambil bantal dari tempat tidur. Setelah itu dia langsung merebahkan tubuhnya yang lelah di sofa. Beberapa menit berlalu. Nana sudah mencoba banyak posisi. Tapi dia tetap saja tidak bisa tidur. Di ruang yang remang-remang itu, Nana melirik Lion yang tidur menyamping. Tiba-tiba dia merasa tidak enak melihat Lion tidur di sofa yang sempit. Dengan pelan Nana memanggil nama Lion. Mencoba memastikan apakah Lion sudah tidur. Lion, panggil Nana. Jawab Lion masih dengan posisi yang sama. Nana terkejut ternyata Lion belum tidur juga. Apa kamu nyaman tidur di sofa? Tidak, jawab Lion spontan. Nana semakin merasa tidak enak. Apalagi dia tahu kalau Lion pasti sangat capek setelah acara amal itu. Dia juga merasa berhutang budi pada Lion yang sudah sabar merawatnya ketika sakit. Meskipun sakitnya disebabkan oleh Lion juga. Nana bangun dari tempat tidur dan mendekati Lion. Kamu lebih baik tidur di tempat tidur. Biar aku yang tidur di sofa. Mendengar perkataan Nana, Lion membuka matanya. Meski tidak terlalu terang tapi dia masih bisa melihat wajah Nana yang sedikit ditekuk. Tidurlah lagi. Jangan hiraukan aku. Karena besok pagi-pagi sekali kita akan berangkat. Mendengar perkataan Lion, Nana menarik nafas dalam. Setelah itu dia kembali lagi ke tempat tidur. Jam sudah menunjukkan pukul 1. Nana belum juga bisa tidur. Dia melirik Lion lagi. Lion, jawab Lion. Untuk kesekian kalinya, Nana terkejut karena Lion ternyata belum juga tidur. Beneran kamu tidak mau tukar tempat tidur? Tanya Nana lagi.
Mendengar pertanyaan Nana untuk yang kesekian kalinya, Lion membuka matanya. Dia menarik nafas dalam, setelah itu dia bangun dan dengan cepat dia berjalan menuju tempat tidur. Karena dia benar-benar geram melihat Nana belum juga bisa tidur. Sekarang aku akan tidur di sampingmu. Biar kamu berhenti bertanya lagi, kata Lion sambil merebahkan tubuhnya di samping Nana. Nana kaget. Jantungnya berdetak kencang melihat Lion tidur di sampingnya. Kalau begitu aku yang akan tidur di sofa. Setelah mengatakan itu Nana bangun dari tidurnya. Namun belum sempat kakinya menyentuh lantai, Lion menarik tangannya. Terang saja Nana langsung jatuh ke bantalnya. Dengan cepat Lion menyelimuti tubuh Nana sampai menutup wajahnya. Tidurlah. Aku tidak akan melakukan macam-macam, ucap Lion sambil berbalik membelakangi Nana. Mendengar perkataan Lion, Nana terdiam. Sesaat mencoba untuk mencerna apa yang Lion katakan. Setelah itu dia berpikir untuk mencoba mempercayai Lion. Meskipun dia sedikit kesal dengan tingkah semena-menanya Lion. Tanpa memikirkan Lion lagi, Nana mencoba memejamkan matanya. Tiba-tiba dia teringat JH. Ingin rasanya dia menghubungi JH, tapi apalah daya dia harus tetap tenang. Karena itu akan memicu pertengkaran antara dia dan Lion. JH, terima kasih sudah menjadi teman yang begitu baik. Aku nyaman bersamamu. Aku bersyukur karena Tuhan mempertemukanku denganmu. Aku harap di kehidupan berikutnya aku bisa mengatakan kalau aku sayang padamu. Kamu yang lebih dulu menyentuh hatiku. Tapi Lion lebih membutuhkanku daripada kamu. Aku berharap kamu menemukan kebahagiaanmu. Batin Nana. Ada bulir air mata mengalir di pipinya. Dia tidak pernah menduga kalau jalan cinta yang ditempuhnya begitu rumit dan melelahkan. Setelah selesai bergumam, perlahan demi perlahan Nana dan Lion akhirnya tertidur lelap di ranjang yang sama. Memang benar Nana merasa kesal. Untuk sesaat dia sempat tergoda ingin memeluk punggung Lion. Sama seperti halnya Nana, Lion juga memiliki perasaan yang sama. Jantungnya berdetak kencang dan dengan usaha keras dia menahan keinginannya untuk mendekap Nana. Karena dia khawatir akan hilang kendali jika dia mendekap Nana. Oleh karena itu dia berusaha keras untuk bisa tidur. Sementara itu, kantor Star Magazine, Yuri terlihat uring-uringan setelah selesai ngobrol dengan Lion. Nana itu sahabatku. Jadi wajar aku tahu kabarnya. Dasar bom waktu tidak bisa diajak bekerja sama. Aku kan juga kangen ingin dengar suara Nana. Batin Yuri sambil meremas-remas kertas A4 yang dipegangnya. Oh astaga, kertas A4ku yang berharga. Kasian sekali kamu dijadikan pelampiasan, ucap John yang tiba-tiba muncul di samping Yuri. Mendengar suara itu Yuri langsung melirik John dengan kesal. Ice, tatapanmu jelek banget. Sekarang katakan kamu kenapa? Tanya John yang sedari tadi penasaran melihat ekspresi Yuri yang ditekuk. Aku kepikiran Nana, soalnya nomornya belum bisa dihubungi, ucap Yuri dengan sedih. Kenapa gak menghubungi Lion saja? Saran John. Sudah, tapi si bom waktu itu bilang Nana tidak bisa diganggu. Jelas Yuri. Lee John menarik nafas dalam. Yuri sayang, tidakkah kamu berlebihan? Jelas mereka tidak mau diganggu, itu artinya mereka baik-baik saja. Sudahlah, jangan difikirkan lagi. Makan siang yuk. Mendengar John memanggilnya sayang, entah mengapa hati Yuri yang cemas dan kesal langsung berbunga-bunga. Kamu duluan saja. Soalnya ada yang harus aku selesaikan, ucap Yuri. Aku tunggu di restoran biasa. John mengangguk setelah itu pergi meninggalkan Yuri sambil menggeleng-gelengkan kepalanya menyadari betapa kekanak-kanakannya Yuri. Iya, Yuri langsung mengangguk sambil menatap John sampai hilang di balik pintu. Setelah John pergi, Yuri langsung berlari ke kamar mandi untuk memperbaiki dandanannya. Merasa sudah tidak ada yang kurang Yuri langsung keluar. Namun langkahnya terhenti saat melihat beberapa karyawan yang berkerumun. Kalian ngapain? Kenapa gak makan siang? Tanya Yuri. Para karyawan wanita itu pun langsung menoleh ke arah Yuri. Mbah Yuri, kami lagi nonton drama Korea. Kebetulan Minah baru download. Awalnya sih gak tertarik karena drama lama. Tapi ratingnya tinggi banget di tahun perdananya tayang. Dan ternyata pemeran utamanya adalah Ryeon, aktor sekaligus penyanyi yang sudah meraih banyak penghargaan.
Kabarnya dia sangat ramah dan suaranya bagus banget. Dia juga ganteng banget. Aku fans beratnya. Benar itu Mbah Yuri. Tapi setelah kami amati kami sepakat kalau Ryeon memiliki kemiripan dengan bos. Coba deh Mbah Yuri lihat. Kalau sudah menyangkut bosnya, Yuri langsung penasaran. Dia menunduk mengamati foto Ryeon yang diperlihatkan oleh Min-ah. Perasaan kalian aja, lebih tampan bos dari Ryeon. Malah dia lebih mirip sama si bom waktu yang berwajah poker. Jelas Yuri setelah mengamati gambar Ryeon. Semua orang melihat Yuri dengan aneh. Siapa itu bom waktu? Itu. Sisinya jelek peliharaan tetangga yang sangat menyebalkan. Jawab Yuri sambil menggigit bibirnya. Ya ampun. Maafkan aku Kak Lion. Aku tidak bermaksud mengejekmu. Ini sih gara-gara kakak yang tidak mengizinkanku ngomong sama Nana. Batin Yuri. Apa? Singa jelek. Apakah mata Mbak Yuri tidak salah lihat? Atau sebenarnya Mbak Yuri fans berat Ryeon? Ayo ngaku. Yuri tertawa mendengar perkataan Min-ah. Bagaimana mungkin dia menjadi fans berat aktor yang bernama Ryeon itu? Tahu dia artis saja enggak? Itu artinya dia gak terkenal. Kecuali Yuri yang kurang update tentang berita para aktor dan artis Korea. Terang saja Yuri tidak tahu. Karena John tidak membiarkan berita tentang Ryeon dimuat dalam majalah dan iklannya. Karena John tidak akur dengan kakaknya. Dengar saya, meskipun ada banyak Ryeon di dunia ini, aku tidak akan pernah jadi fansnya bahkan kalaupun dia datang padaku menyatakan cinta. Aku akan menolak dengan tegas. Selera kalian tidak berkelas. Pilih artis yang lebih muda dong. Bukan yang tua begitu. Lanjut Yuri. Setelah mengatakan itu Yuri langsung keluar kantor untuk menyusul John. Sedang para karyawan yang notabene fans Ryeon tidak terima dengan apa yang dikatakan Yuri. Apa dia gila? Idola kita dibilang tidak berkelas. Nanti dia jadi perawan tua. Bersambung.